Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 28 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dinilai eksepsi tak berdasar, Jaksa minta hakim tolak nota keberatan Kepsek SMPN 9 Ambon. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Ambon meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak nota keberatan atau eksepsi Kepala SMP 9 Ambon, Luna Parinusa, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun anggaran 2020-2023. Permohonan ini disampaikan dalam sidang agenda tanggapan eksepsi oleh JPU dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Wilson Silver, didampingi dua hakim anggota. Dalam persidangan, Jaksa membacakan beberapa tanggapan atas eksepsi Luna Parinusa melalui penasihat hukumnya. Pada pokoknya, Jaksa menyatakan bahwa eksepsi penasihat hukum semestinya ditolak karena dalih-dalih keberatan dinilai tak berdasar. Di antaranya, tanggapan Jaksa atas eksepsi penasihat hukum yang dikatakan tidak terdakwa, yakni tidak diperiksa sebagai saksi, akan tetapi terdakwa diperiksa sebagai tersangka, bahwa hal tersebut kata Jaksa tak benar. Sebab menurut JPU sampai pada tahap persidangan, seluruh proses pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tahap penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga terdakwa bisa dihadapkan di persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal tersebut dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan pada 27 Februari 2025 yang ditandatangani terdakwa dalam kapasitas sebagai saksi dan terlampir dalam berkas perkara terpisah atas nama saksi Yuliana Putilei Halat dan saksi Mariante Laturete dalam perkara Akuo. Juga dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum telah disusun dengan cermat, jelas, dan lengkap. Diketahui pada sidang Senin 24 Maret 2025, tim penasihat hukum atau PH Luna Parinusa meminta Majelis Hakim untuk membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena dinilai banyak kejanggalan, mulai dari pemeriksaan kliennya hingga penyusunan BAP yang dinilai cacat formil. Usai mendengar tanggapan JPU, Hakim kemudian menunda sidang hingga Kamis 10 April 2025 dengan agenda putusan sela. Informasi lainnya, Tribuners, pengendara keluhkan air Madowul di Kecamatan Sinitaun SBT minta dibangun jembatan permanen. Pengguna lalu lintas di Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT keluhkan kondisi air Madowul di Kecamatan Sinitaun Wida Timur. Keluhan itu menyusul kawasan tersebut yang hingga kini tak kunjung disediakan jembatan. Padahal itu merupakan akses utama bagi warga dan pejalan kaki, terlebih untuk pengguna transportasi darat. Taher Hatala, 23 tahun, salah satu warga desa Kuaos, mengaku resah dengan lambatnya kepedulian pemerintah daerah setempat. Meski sudah berulang-ulang kali dibangun jembatan darurat, menurutnya langkah itu tak efektif. Kondisi itu, kata dia, sangat mengancam keselamatan pengendara hingga kendaraan mereka. Pasalnya, setelah menerjang air, kendaraan rentan berkarat lantaran kondisi air yang mengandung zat elektrolit. Taher menyebut jika kondisi air laut sedang pasang, volume air di Madowul nyaris mencapai 4 meter. Ia mendesak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat meninjau lokasi dan segera melakukan pengerjaan.
Tuhan buat. Aduh, kenapa itu senjata di sini dia? Itu saya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Dishub Maluku Tenggara mengatakan 54 armada kapal dan 68 angkutan darat layak beroperasi selama Idul Fitri 2025. Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Maluku Tenggara atau MALRA telah memastikan kelayakan operasi 54 armada kapal dan 68 angkutan darat menjelang Idul Fitri tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kabid Pengembangan dan Keselamatan Dishub MALRA, Ivo Ohoiwutun, saat diwawancarai tribunambon.com Kamis 27 Maret 2025. Menurutnya, Dishub telah melakukan round check juga pengawasan pada tanggal 21 hingga 25 Maret lalu, bertempat di Terminal Langgur dan Pelabuhan Penyeberangan Mastur. Hal tersebut selanjutnya dilakukan sebagai langkah preventif menjamin keselamatan lalu lintas, serta menjamin kelayakan operasional kendaraan selama masa arus mudik Lebaran tahun ini. Dia pun berharap semua armada ini bisa beroperasi maksimal, termasuk layanan terbaik kepada pengguna moda transportasi laut dan darat. Angkutan Lebaran yang bertempat di Kabupaten Basual, yang mana dihadiri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tenggara, Dinas Perhubungan Basual, Forkopimda dan stakeholder, yang mana di dalamnya ditetapkan pada tanggal 1 Maret hingga tanggal 11 April dibuka posko untuk PAM Angkutan Lebaran. Lalu yang kedua, untuk angkutan sendiri, yakni untuk angkutan darat, itu jumlah trayek angkutan darat yakni 68 trayek, yang mana terdiri dari 63 trayek luar kota dan 5 trayek angkutan dalam kota. Lalu kesiapan armadanya sebanyak 367 unit, yang mana AKDP-nya sebanyak 253 dan angkutan luar kota sebanyak 114 unit. Untuk trayek angkutan laut sebanyak 62 lintasan trayek, terminal pensian 59 lintasan penyeberangan rakyat, 2 lintasan penyeberangan kapal feri, dan 1 lintasan kapal cepat. Kesiapan armada sebanyak 49 unit dengan rincian 3 kapal cepat, 1 kapal feri, dan 45 longboat atau speedboat. Dan yang ketiga, kami dari Dinas Perhubungan untuk dalam rangka memastikan bahwa angkutan itu layak untuk beroperasi, maka telah dilakukan PAM check dan juga pengawasan serta pengendalian angkutan umum dimulai pada tanggal 21 hingga 25 kemarin. Nah, di mana terdapat 2 titik yang kami laksanakan, yakni di Terminal Langgur dan juga Pelabuhan Penyeberangan Mastur. Nah, ini Jelang Lebaran, pemudik ramai padati pelabuhan hingga pusat kota Masohi, Maluku Tengah.
Menjelang Lebaran Idul Fitri, pemudik mulai ramai memadati pelabuhan Amahai hingga pusat kota Masohi, Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com, Kamis 27 Maret 2025, ratusan pemudik memadati pelabuhan Amahai. Rata-rata pemudik berdatangan dari kota Ambon dan sekitarnya, hendak bepergian untuk Lebaran Idul Fitri di kampung halaman. Sementara itu di pusat kecamatan Kota Masohi, berpusat di Terminal Binaya Masohi, puluhan pemudik hingga kendaraan roda 4 ramai parkir di terminal hingga bahu jalan dekat kawasan terminal. Para pemudik ini hendak pulang ke Seram Utara, Seram Selatan, Pulau Haruku, Banda, hingga Pulau Saparua. Salma Raisyadina, 20 tahun, seorang mahasiswa dari Ambon mengaku ia berdesak-desakan saat naik kapal cepat dari Tulehu ke Amahai. Kata dia, penumpang cukup padat hingga sebagian penumpang tidak kebagian tempat duduk. Mereka pun harus rela duduk di lantai kapal atau memilih berdiri selama 2 jam perjalanan laut. Diakui ia dan teman-temannya hendak lebaran di kampung halaman, tepatnya di Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah. Walau sempat berdesak-desakan, Salma mengaku terbantu dengan program mudik gratis ini. Ia pun berharap pemerintah bisa menjalankan program mudik gratis ini setiap tahun. Tinjau UMKM, Bupati Maluku Tengah kunjungi sejumlah lapak takjil di Masohi. Meninjau langsung UMKM di Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, Bupati berkunjung ke sejumlah lapak takjil yang berpusat di sepanjang Jalan Abdullah Soulisa dan pelataran Masjid Al-Muhajirin Lesane Masohi. Kunjungan Kamis 27 Maret 2025 sore itu, Bupati didampingi sang istri Betty Epsilon Idrus. Turut hadir dalam momen itu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Pengadaan Barang dan Jasa atau ULP, Babinsa Lesane, dan Lurah Namaelo. Bupati Zulkarnain menyapa para pedagang sembari menanyakan jenis-jenis takjil apa saja yang dijual. Ia pun menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat untuk memperhatikan UMKM di Kota Masohi.
Salah seorang penjual takjil, Mama Sutila, 35 tahun, juga turut menyampaikan keluhan sepinya pembeli beberapa waktu belakangan ini. Menanggapi keluhan itu, Zulkarnain berpesan akan memperhatikan UMKM ke depannya. Cabai rawit di Masohi 3 hari jelang Lebaran tembus Rp110.000. Harga cabai rawit di Pasar Binaya Masohi melonjak drastis menjelang Lebaran. Kini Jumat 28 Maret 2025, harga komoditas favorit masyarakat itu sudah menyentuh Rp110.000 per kilonya. Pantauan tribunamo.com, sejak beberapa waktu lalu harga cabai di Masohi merangkak naik 3 kali lipat jelang Lebaran. Bagaimana tidak, sebelum bulan suci Ramadan, cabai rawit masih di angka Rp35.000 per kilonya. Memasuki awal Ramadan, cabai rawit merangkak naik Rp40.000. Kini, jelang Hari Raya Idul Fitri, komoditas bumbu dapur itu mengalami kenaikan harga fantastis hingga 3 kali lipat, yakni Rp90.000 per kilo. Bahkan saat ini sudah menyentuh Rp110.000 per kilo. Mama Onco, 34 tahun, salah satu pedagang di Pasar Binaya Masohi, mengaku stok sayur dan bumbu dapur sudah tidak masuk lagi dari Kobi. Kebanyakan stok pangan tersebut langsung dikirim ke Sorong. Alhasil kenaikan harga pasar tidak bisa dihindari. Walau begitu, pembeli cukup ramai memadati pusat perekonomian Maluku Tengah ini. Menurut Mama Onco, beberapa hari ke depan stok sayur seperti kol dan buncis kemungkinan akan terbatas. Sebagai informasi, berikut harga sejumlah komoditas pasar di Masohi. Cabai rawit Rp110.000 per kilo, cabai keriting Rp90.000 per kilo, tomat Rp25.000 per kilo, bawang merah Rp50.000 per kilo, bawang putih Rp60.000 per kilo. Di pasar berapa nih? Di pasar tengah juga kakak.
Kan orang Jawa tuh ada campuran, tapi kan di sana kan yang makan bumbu orang Jawa sama. Sambut Hari Raya Idul Fitri, lampu hias sepanjang 200 meter hiasi Jalan Patimura, Kota Tual. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, ada pemandangan keren terlihat di Jalan Patimura, Kota Tual di Provinsi Maluku. Tampak ratusan lampu dipasang selang-seling di Jalan Patimura menuju Masjid Agung Al-Huriyah. Cahaya dari lampu yang menggantung tersebut memberikan suasana elegan karena disusun dengan rapi. Spot ini sontak menjadi destinasi swafoto dan tentunya ajang video pendek bagi para pegiat konten kreator. Uniknya, lampu-lampu yang menghiasi Jalan Patimura tersebut, selain dari jemaah Masjid Al-Huriyah 45, juga merupakan hasil sumbangan dari pengusaha non-muslim, juga dari toko Diamond. Menurutnya, dekorasi ini memang kontinu dilakukan sejak beberapa tahun lalu, namun ini baru yang terpanjang dari jalur Patimura hingga ke area depan Masjid Agung Al-Huriyah 45. Saat disinggung, spot ini menjadi ajang swafoto bagi masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saleh mengakui sangat bersyukur. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa hiasan lampu tersebut menyiratkan tentang sukacita menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah bagi umat Muslim. Terakhir kan kita ke berita terakhir Tribuners, bagi-bagi takjil ke warga. 7 anggota DPRD Ambon sekaligus deklarasi Sirkal Yongap 2429. Apa itu? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ambon membagikan takjil gratis kepada warga setempat. Berlangsung di depan Gong Perdamaian Ambon, Kamis 27 Maret 2025. Wakil Ketua DPRD Ambon Patrick Munandar mengatakan, kegiatan sosial ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan antar wakil rakyat dengan masyarakat. Menurutnya, Yongap 2429 ini beranggotakan 7 wakil rakyat dari kalangan anak muda yang memiliki kesamaan visi. Dikatakan keberadaan Yongap nanti salah satunya soal melakukan kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Hari Farfar mengatakan bagi-bagi takjil ini juga dimaksudkan untuk memberikan sesuatu yang bermakna kepada masyarakat Ambon, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Ditambahkan dengan semangat Ramadan, Yongap 2429 berharap aksi ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi warga lainnya untuk berbuat kebaikan.
Oh. Siapa? Ini. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bagi-bagi takjil ke warga, 7 anggota DPRD Ambon sekaligus deklarasi Circle Yongap 2429. Apa itu? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ambon membagikan takjil gratis kepada warga setempat. Berlangsung di depan Gong Perdamaian Dunia, Kamis 27 Maret 2025. Wakil Ketua DPRD Ambon, Patrick Munandar, mengatakan, kegiatan sosial ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat. Menurutnya, Yongap 2429 ini beranggotakan 7 wakil rakyat dari kalangan anak muda yang memiliki kesamaan visi. Dikatakan keberadaan Yongap nanti salah satunya soal melakukan kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Hari Farfar mengatakan bagi-bagi takjil ini juga dimaksudkan untuk memberikan sesuatu yang bermakna kepada masyarakat Ambon, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Ditambahkan dengan semangat Ramadan, Yongap 2429 berharap aksi ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi warga lainnya untuk berbuat kebaikan. Ini tidak hanya untuk semua anggota DPRD ya, ini hanya beberapa saja, sekitar 6 atau 7 anggota yang melakukan aksi bagi-bagi takjil gratis di depan kawasan Amplas ini, Tribuners. Oke, jadi yang mau takjil gratis boleh merapat ke sini karena ini pembagian takjilnya secara merata ke semua orang yang melintasi kawasan ini, Tribuners. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal